Seringkali ya, kalau kita ngomongin soal kasih, yang kebayang itu kan yang aman, yang nyaman. Tapi gimana kalau kasih yang sejati itu justru sebaliknya? Justru mendorong kita buat masuk ke tempat-tempat yang ya paling kita takuti. Nah, hari ini kita bakal menyelami sebuah kisah yang luar biasa banget, kisah Mary Slessor. Hidupnya itu seolah-olah jadi jawaban buat pertanyaan tadi. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, coba deh kita sama-sama renungin sebentar. Coba tanya ke diri kita sendiri, seberapa berani sih kasih kita? Sampai di mana batasnya? Apa jangan-jangan kasih kita cuma sebatas zona nyaman aja? Ini nih pertanyaan penting yang bakal jadi benang merah kita pas ngebahas kisahnya Mary. Nah, inti dari semua cerita ini tuh ada di satu kebenaran yang radikal banget. Ini bukan cuma kata-kata manis loh. Ayat ini bilang, kasih yang sempurna itu punya kuasa buat ngusir rasa takut. Dan inilah yang jadi sumber kekuatan seorang Mary Slessor. Oke, kita mundur sedikit ya ke akhir abad ke-19. Coba bayangin, ada seorang perempuan dari Skotlandia namanya Mary Slessor. Dia nekat memutuskan buat pergi ke pedalaman Nigeria. Dan ini bukan kayak liburan ya. Tempat ini tuh terkenal super bahaya. Isinya suku-suku yang keras dengan adat istiadat yang, wah, kejam banget. Jadi perjuangan pertama Mary itu bukan melawan orang-orang di sana loh, bukan. Musuh pertamanya justru ada di dalam dirinya sendiri. Rasa takut. Iya kan? Sebelum dia bisa ngubah dunia di luaran sana, dia harus menang dulu dalam peperangan di dalam hatinya. Terus senjatanya apa? Nah ini dia, janji inilah yang jadi pegangannya waktu dia dikelilingi ancaman, serba nggak pasti, dia nggak ngandelin kekuatannya sendiri. Sama sekali nggak, tapi dia pegang teguh keyakinan kalau Tuhan ada bareng dia. Dan itu yang bikin dia kuat berdiri, bukannya kabur. Oke, jadi pelajaran penting pertama yang bisa kita petik tuh ini nih. Iman itu ternyata bukan cuma soal percaya doang. Tapi iman yang sejati, yang dasarnya kasih, itu pasti bakal melahirkan keberanian. Keberanian buat apa? Ya buat melangkah, buat bertindak. Bahkan buat masuk ke tempat-tempat yang kelihatannya mustahil. Nah, sekarang kita lihat yuk gimana keberanian di dalam hati itu berubah jadi aksi nyata. Aksi yang benar-benar mengubah hidup orang. Karena yaitu, kasih itu nggak bisa diam aja. Kasih itu harus bergerak. Coba bayangin kengerian yang Mary hadapi setiap hari. Di sana, di budaya setempat, kalau ada bayi kembar lahir, itu dianggap kutukan, pertanda buruk. Dan akibatnya, ngeri banget. Bayi-bayi mungil yang nggak berdosa itu dibuang gitu aja ke hutan biar mati. Atau bahkan langsung dibunuh. Dan ini bukan kejadian langka, ini udah jadi tradisi turun-temurun. Buat Mary, bayi-bayi ini tuh kayak orang yang bisu. Maksudnya, ya mereka ini yang paling lemah, yang gak punya suara, yang gak bisa bela diri sendiri. Dan prinsip inilah yang bikin Mary gak cuma sedih doang. Dia merasa harus turun tangan, harus bertindak. Bahkan kalau itu artinya nyawanya sendiri jadi taruhan. Dan ini pelajarannya ngena banget ya. Iman yang sejati itu ternyata nggak bisa netral, nggak bisa diam aja ngelihat ketidakadilan. Iman yang benar itu pasti akan memihak yang lemah, yang tersisih, yang ditindas. Mary nunjukin ke kita kalau memberitakan Injil itu ya artinya juga membela kehidupan. Oke, pertanyaannya sekarang, kok bisa dia berhasil? Gimana caranya seorang perempuan asing bisa diterima bahkan didengerin di tengah-tengah komunitas yang super tertutup dan keras kayak gitu? Nah, jawabannya ada di cara dia. Caranya yang benar-benar radikal. Pola hidup Mary itu ngikutin ayat ini, yang sebenarnya ngomongin soal Kristus. Dia sengaja mengosongkan dirinya. Maksudnya apa? Dia lepasin semua statusnya, budayanya, kenyamanannya sebagai orang barat. Dia nggak datang kayak bos, tapi datang sebagai pelayan. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya jelas banget, coba perhatiin. Kebanyakan misionaris di zaman itu kan jaga jarak tuh, bikin kompleks sendiri, hidupnya tetap gaya barat. Mary, dia ngelakuin kebalikannya. Dia tinggal di gubuk biasa, makan makanan mereka, belajar bahasanya sampai lancar banget, dan benar-benar nyoba ngertiin adat mereka. Hasilnya, keren banget. Dia nggak dianggap orang asing yang aneh, tapi justru dianggap bagian dari komunitas mereka. Pelajaran ketiga ini, wah penting banget. Kerendahan hati itu bukan kelemahan teman-teman. Justru itu kekuatan terbesar buat ngebangun jembatan sama orang lain. Dengan hidup sederhana dan nyatu sama mereka, Mary berhasil ngeruntuhin tembok curiga. Dan akhirnya, pintu pun kebuka buat pesan kasih yang mau dia sampaikan. Oke, sekarang kita lihat warisannya. Dampak jangka panjang dari hidupnya. Apa sih yang terjadi kalau kasih yang berani kayak gini terus-terusan ditabur tahun demi tahun? Mary Slessor ini benar-benar jadi contoh nyata dari ayat ini.
Hidupnya itu kayak satu lilin kecil yang dinyalain di tengah ruangan yang gelap gulita. Dan kita semua tahu kan, sekecil apapun cahayanya, dia punya kekuatan buat ngalahin gelap. Coba deh kita lihat prosesnya. Ini luar biasa banget. Semuanya itu dimulai dari satu hal kecil. Satu tindakan kasih, nyelamatin satu bayi. Terus, tindakan itu mulai nantang nilai-nilai yang udah ada. Pelan-pelan, kepercayaan masyarakat mulai goyah, mulai berubah, sampai akhirnya praktek kejam itu berhenti total. Dan hasil akhirnya, kemanusiaan dipulihkan. Setiap nyawa, sekecil apapun, jadi dianggap berharga lagi. Dan inilah mungkin warisan terbesarnya. Kasih yang dia bawa itu dampaknya bukan cuma soal rohani aja, tapi juga ngubah tatanan sosial dan budaya. Pesannya bukan cuma soal gimana nanti masuk surga, tapi juga gimana caranya ngebawa sedikit surga ke bumi saat ini juga, dengan mengembalikan martabat dan nilai setiap manusia. Jadi kalau kita rangkum nih ya, ada 3 poin utama yang bisa kita ambil dari hidupnya Mary Slessor. 1. Kasih sejati itu ngalahin rasa takut. 2. Iman yang beneran hidup itu pasti bertindak, pasti ngebela yang lemah. Dan yang ketiga, dampak yang paling besar itu seringkali datang dari hidup yang paling sederhana dan rendah hati. Kita udah lihat gimana Mary Slessor jadi terang di zamannya, di tempatnya. Nah sekarang pertanyaannya balik ke kita semua. Di lingkungan kita masing-masing, di kantor, di keluarga, dimanapun, di mana ada ketakutan, di mana ada ketidakadilan, di mana ada kegelapan yang bisa kita masuki dengan kasih yang berani. Pertanyaan buat kita renungkan adalah, gimana caranya kasih kita bisa jadi terang hari ini?